Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Bapak dan Ibu sekalian, ada satu sholat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maaf sudah hampir banyak ditinggalkan di beberapa tempat. Salah satunya adalah ada salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa beliau lakukan adalah ketika salat subuh hari Jumat, berarti Jumat pagi, maka di sana disunahkan kita membaca surat As-Sajdah. Lalu kemudian di situ kita dianjurkan sujud tilawah. Jadi yang pertama yang akan kita bahas pertama adalah salah satu sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan di beberapa tempat karena satu dan lain hal adalah ketika di pagi hari salat subuh Jumat, hari Jumat, maka ada disunahkan imam itu membaca surat sajadah. Dan ketika membaca surat sajadah itu maka dianjurkan membaca sujud tilawah karena di situ ada namanya ayat sajadah. Ayat sajadah itu di dalam Al-Quran itu ada jumlahnya ada 15. Jumlahnya ada 15. Dari 15 itu ketika kita membaca suratnya, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat, maka kita dianjurkan untuk sujud. Langsung menghadap kiblat, lalu kemudian Allahu Akbar, kemudian sujud. Lalu bacaannya apa? Kalau kita hafal dianjurkan membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pertanyaan, kalau ini belum hafal karena baru disampaikan, maka cukup kita seperti kita sujud doanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma wa bihamdika, atau subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma itu. Jadi yang pertama pilihannya kalau kita hafal membaca sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau hafal. Kalau belum hafal cukup subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli bolak-balik. Kemudian kalau tidak hafal juga subhanarabbiyal a'la sampai imamnya bangun. Kalau kita sendiri maka cukup 3 atau 2 kali. Itu mungkin membaca surat sajadah atau mungkin membaca surat Al-Alaq terakhir itu kan namanya ayat sajadah, maka itu dianjurkan. Nah begitu juga dalam sholat, biar nanti ketika Jumat pagi saya membaca surat sajadah tidak kaget, maka nanti ada namanya sujud tilawah, tapi letak panjang, satu halaman setengah, berarti 1 lembar. Nah jadi produk nama. Nah, tapi kalau tiap Jumat dibaca, insya Allah sudah biasa. Permasalahannya apa? Di masjid-masjid tidak banyak hal yang mungkin yang pertama maaf imamnya turun apa itu pasti gitu ya. Kemudian yang kedua ini jamaahnya belum siap. Ini imamnya turun jauh ini ya, nah, gitu ya, lama-lama. Tapi kalau di Mekah atau di Madinah rutin tiap Jumat itu terus. Sehingga banyak yang haji atau umrah itu kebetulan, artinya imamnya sujud dia ruku, imamnya sujud dia ruku karena tidak paham bahwa itu namanya sujud tilawah. Jadi di tengah-tengah itu nanti akan sujud namanya sujud tilawah. Maka oleh sebab itu nanti mulai hari Jumat insya Allah kita akan hidupkan sunnah ini, yaitu membaca surat sajadah setiap Jumat pagi. Tetapi kalau nggak saja nggak kena dosa, tetapi kalau membaca malah nanti dapat pahala. Jadi intinya yang berbeda. Nanti jangan-jangan takut kalau nggak disampaikan sekarang kok
Salat subuh waktu dulu rakaat katanya, padahal yang pertama itu bukan rakaat tetapi dia sujud tilawah. Jadi prakteknya bagaimana? Biasa alif kita, kemudian habis itu al-fatihah. Setelah al-fatihah kita membaca surat sajadah. Nah, sajadah. Nanti apa ciri-cirinya orang itu membaca surat sajadah? Pokoknya tengahnya kalau usah dihafal semua, cukup awalnya saja. Awalnya adalah alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Udah. Kalau sudah alif lam mim kamu tanzil, itu berarti udah benar, sudah sajadah. Alif lam mim. Dia? Oke. Siap. Jadi sama ya benar, sudah ibu betul. Jadi nanti sebelum kita mulai, jadi kalau ada apa-apa nanti kita sujud tilawah, berarti itu nanti akan di tengah-tengah sholat itu kita melakukan sujud tilawah. Jangan lalu wah ini banyak subhanallah subhanallah tambahnya imamnya lari, padahal bukan, gitu ya. Ini bukan berbahaya. Dari nanti seumpama bapak dan ibu sekalian ke Mekah, kemudian Jumat kok ada kayak gitu, oh berarti bodoh harus sih Darussalam. Gitu kan intinya itu. Nah, itu berarti Mekah itu ditukan Darussalam gitu ya. Atau sebaliknya. Itu yang pertama. Jadi bapak dan ibu sekalian, kirinya alif lam mim itu di dalam Al-Quran ada berapa? Ada 6 tempat. Nah, belum hitung. Ada 6 tempat. Yang pertama surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua surat Ali Imran. Tapi setelah alif lam itu beda-beda semua. Kemudian yang ketiga surat Al-Ankabut. Yang keempat surat Al-Qasas. Yang kelima surat Luqman. Yang keenam surat Sajadah. 6. Ini semuanya diawali dengan alif lam mim. Hanya setelah alif lam mim itu beda-beda. Kalau Al-Baqarah alif lam mim dari kita. Kalau Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau Ar-Rum alif lam mim ghulibatir rum. Tapi kalau As-Sajdah di awal setelah alif lam mim itu tanzilul kitabi la raiba fihi. Jadi kalau sudah ada alif lam mim tanzil, oh nanti itu akan mengatakan sujud tilawah. Betul ya? Sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu kan ada 3. Yang pertama ada namanya sujud syukur, dilakukan oleh seorang muslim ketika mendengar atau mendapatkan berita gembira yang menggembirakan diri kita. Kita dapat gembira bukan transferan, kan, tapi yang nikmat akhirat itu. Ya. Sebab kita gembira, oh dari telepon cucunya sudah lahir. Nah ini kan nikmat langsung kakek dan nenek itu langsung bersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhanallah subhanallah wa bihamdihi. Betul. Apa dalilnya bahwa sujud syukur itu dianjurkan? Ketika Nabi beliau itu pernah mengutus Ali radhiyallahu taala ke Yaman. Yaman itu sebelah selatan Mekah. Jadi kalau jadi Mekah itu tengah, selatan Yaman, utara Madinah, utara lagi Syam dan Syam. Nah ini Yaman ini diutuslah Ali oleh Nabi untuk berdakwah di sini. Setelah nyampe di Yaman, beliau setelah beberapa bulan banyak orang masuk Islam, lalu kemudian ngirim surat kepada Nabi. Wahai Nabi, intinya suratnya, wahai Nabi, alhamdulillah orang Yaman sudah pada memeluk Islam. Mendengar surat seperti itu, Nabi langsung bersujud syukur. Ini dalil bahwasanya ketika kita mendengar atau mendapatkan kabar gembira dari seseorang yang itu mengembirakan diri dan keluarga, maka kita dianjurkan sujud syukur. Sujud syukur. Itu. Jadi kita praktikkan ini juga. Seperti ini lalu kemudian, nah, ini juga perlu sujud syukur juga. Ya. Itu ini salah satunya. Jadi gitu kepada itu sekarang. Kemudian apa yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dikerjakan oleh orang sholat, tetapi salah satunya lupa di dalamnya. Untuk melawan setan itu kan mengganggu setan, maka digugurkan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bacaannya subhana man la yanamu wa la yasjud.
masuki Allah yang tidak tidur dan juga tidak salat. Gitu kan? Itu doanya. Hanya bedanya kalau sujud syukur tadi hanya cukup sekali saja, tetapi kalau sujud sahwi dianjurkan 2 kali. Jadi Allahu Akbar, baca subhanaman la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar dulu lagi, kemudian sujudnya Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu, kemudian berdiri. Dan ini bisa sebelum salam dan bisa juga setelah salam. Pembahasannya panjang, nanti akan kita bahas tersendiri. Kapan salat sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam? Kapan sujud sahwi itu dikerjakan setelah salam? Itu ada sendiri, itu bermasalah fikih, nanti kita akan dibahas di waktu-waktu yang lain. Yang jelas pokoknya kalau lupa, udah pokoknya nanti ada sujud sahwi. Gitu ya, sujud sahwi seumpama udah berdiri lalu kemudian, saya udah pengen 5, berarti kan kurang, lebih gitu ya. Langsung duduk, kemudian nanti setelah salam dia melakukan sujud sahwi, gitu ya. Jadi yang kedua, yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Adalah sujud yang dikerjakan oleh seorang muslim apabila dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada sajadah atau ayat-ayat sajadah. Yang bisa ditemukan di dalam Al-Quran itu jumlahnya 15 tempat. Salah satunya ada di dalam surat Al-Isra, kemudian ada di dalam surat Al-Alaq, kemudian ada juga di surat As-Sajdah yang insya Allah pada hari Jumat itu kita akan mulai kita membaca surat Sajdah gitu ya. Jadi imamnya nanti seumpama yang menggantikan Ustaz Usmon juga bertanggung jawab harus baca surat As-Sajdah pas hari Jumatnya, atau Pak Ahmad juga harus hafal juga gitu. Itu yang pertama. Sampai di sini tentang masalah sujud tilawah nggak ada masalah ya? Apa dilanjut? Apa ada pertanyaan? Saya bertanya Pak. Oke. Tadi misalnya pas tadi membaca surat Al-Isra itu tadi kan membaca surat ayat sajadah misalnya. Nah itu padahal misalnya saya harusnya itu bacanya itu pas baru tempatnya sempit. Nah itu bagaimana? Enggak, iya. Lalu bagaimana? Monggo Bapak karena tidak Bapak Ibu sudah ada tujuan, dinikmati dulu dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum bersabar. Pak Mudi belum. Jadi yang kemudian pertanyaan Ibu, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita dibangun dan kita kebetulan membaca terutama pas Ramadan kan sering baca gitu ya, kemudian ketemu dengan ayat-ayat sajadah. Ciri-ciri sajadah pertama di sini kayak ada masjid gitu loh ya. Ada bundelan masjid gitu, berarti itu sejadah. Kalau udah nyampe itu bagaimana kalau kondisinya kita itu di warung yang mana kalau susah untuk menghadap kiblat, apakah boleh tidak menghadap kiblat? Memang anjurannya untuk sujud itu semuanya menghadap kiblat. Akan tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya kita menyukurkan diri kita ke hadapan Allah itu sudah cukup. Seumpama kita tidak ada tempat untuk sujud, cukup kita dudukkan aja pakai gini, kemudian membaca subhanallahumma wa bihamdihi 3 kali atau sajada wajhilladzii khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu. Intinya mandek dulu dari bacaan lalu kemudian berdoa seperti itu. Itu dulu. Jadi tidak harus dipaksakan sujud ke tanah bawah. Jadi pokoknya di situ ada tandanya seperti itu. Kemudian yang tadi yang pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad, salat sunat yang pas itu sebenarnya yang bagaimana? Itu ada sajdah tatawwu itu. Jadi sebenarnya semua salat setelah adzan itu ada salat 2 rakaat minimal. Setelah adzan, mau itu setelah adzan asar, setelah adzan maghrib, setelah adzan isya, setelah adzan subuh, semuanya ada.
Hanya saja ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Ada yang hanya dianjurkan terus oleh Nabi, tapi ada yang sifatnya keadaan Nabi mengerjakan atau tidak. Contohnya, dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga salat sunnah 12 rakaat setiap hari dan malamnya, maka dia akan dibangunkan di surga istana atau rumah. Jadi sunnah ya, selain yang fardu itu kan 17 rakaat. Nah, ini 12. Kemudian di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan mana yang disebut dengan 12 itu. Perhatikan. Yang pertama, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu sunnahnya 4 rakaat. Tapi riwayat Ibnu Umar 2 rakaat. Berarti boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Yang mana yang utama? 4 rakaat. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi sebelumnya, kalau ada tuntunan maksudnya. Jadi sebelum sholat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, tapi 2 salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita kan bisa ngecek. Di sini kan 8 menit gitu ya. Jadi paruh aja 2. Jangan terlalu panjang kontennya waktunya. Jadi cukup mungkin kuliah kafirun, kemudian yang kedua berhu, berdiri lagi, lalu kemudian monggo inna qaina kalau kauta, kemudian nanti ijazah. Tapi jangan sampai balik gitu ya. Maksudnya dibalik begini. Rakaat pertama kuliah kafirun, rakaat kedua inna qaina kalau kauta, itu kan berbalik. Jadi seharusnya yang atas dulu baru yang 13 dulu baru 14 gitu maksudnya. Jadi jangan sampai 2 dulu lalu kemudian 1. Itu maksudnya. Jadi salat itu ada ajarannya juga. Ayat-ayat dibaca itu tidak boleh dibolak-balik. Urut gitu. Gak harus urut tapi urut ke atas gitu. Jadi gak boleh. Jadi makruh ya, hukumnya makruh. Kita salat pertama An-Nas lalu kemudian yang kedua Qul. Itu makruh. Pertama tapi kalian diboleh barat. Jadi yang benar apa sunannya? Al-Ikhlas dulu baru An-Nas atau Al-Falaq. Gitu kan? Jadi Al-Baqarah dulu baru Al-Imran, jangan Ali Imran dulu baru Al-Baqarah. Pendeknya seperti itu. Itu makruh ketika kita lakukan. Jadi pernah saya itu di Mesir kan dulu pernah imami 4 tahun juga. Jadi selama di sana ada desanya itu butuh imam, dibukalah, tetapi yang punya masjid itu adalah salah satu dosen Al-Azhar. Diumumkanlah siapa yang ingin daftar, saya daftar. Alhamdulillah keterima ya. Dan setelah keterima, pertama saya baca di balik. Rakaat pertama saya baca Tabat, yang kedua membaca Kuliah Al-Qur'an. Ternyata setelah saya salam, banyak sekali yang ke depan tanya, ada lain nggak boleh dari itu dibolak-balik kayak gitu, nggak boleh. Terus apa dalilnya? Ini makruh. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi itu mengajarkan ketika rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiah. Gitu kan? Jadi coba kita lihat, pernah nggak Nabi itu membolak-balik apa? Gitu. Yang ada pasti yang duluan dulu, kemudian yang berikutnya. Itu terus. Jadi kita menuntut seperti itu. Itu deh. Jadi mungkin ini juga baru. Kadang-kadang tidak diperhatikan oleh para ustaz, tidak disampaikan karena sudah yakin para jamaah itu sudah melakukan gitu. Tapi kadang-kadang juga kembali. Kadang-kadang kita mendengar api-api sunnah, tetapi ketika menjadi salatnya malah bertentangan. Itu. Jadi yang pertama ketika kita salat itu usahakan yang 12 dulu baru 13 gitu maksudnya. Kalau rakaat pertamanya itu ayat ke-12, maka rakaat keduanya tidak boleh ke-11 atau 10, tetapi harus 13, 14 atau seterusnya. Gitu ya. Maksudnya yang dimaksud seperti itu. Jadi kalau kita nanti membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, maka pilihan rakaat keduanya boleh Idza Tabat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau rakaat pertama sudah Al-Ikhlas, pilihannya hanya 2, ya Al-Falaq atau An-Nas. Gitu. Nyambung kan? Itu makruh ketika kita dibolak-balik dalam membacanya.
Kemudian, jadi yang pertama, empat rakaat sebelum salat duhur, yang 12 ini Pak ya. Kemudian yang kedua, 2 rakaat setelah salat duhur, berarti berapa? 6. Kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib, berarti 8. 2 rakaat setelah salat isya, berarti 10. 2 rakaat sebelum salat subuh, 12. Inilah yang muakkadah, yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah boleh kita melakukan salat sunnah sebelum salat maghrib? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." Tapi ada kata-kata setelahnya, insya'a. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib apabila kalian mau. Artinya apabila mau. Artinya sebelum salat maghrib itu boleh kita melakukan 2 rakaat, boleh, enggak juga tidak apa-apa. Karena ada insya'anya. Hanya saja catatannya setelah adzan. Kalau sebelum adzan itu masuk waktu tahrim, waktu haram. Seumpama maghribnya jam 5:30, kita salatnya jam 5, nggak boleh. Salat sunnah itu boleh, karena di situ masih waktu tahrim, kecuali tahiyatul masjid ya, tahiyatul masjid kalau itu, karena itu disebut dengan waktu tahrim. Tapi setelah adzan dikumandangkan, bukan lagi sore, akan tetapi sudah masuk waktu maghrib, jadi boleh membaca 2 rakaat. Jadi diingat, yang paling kita jaga 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu yang paling utama. Sehingga itu yang kita jaga. Lalu apakah boleh kita sebelum asar? Boleh juga, karena ada tuntunan juga dari Nabi. Hanya saja itu ghairul muakkadah. Boleh juga salat. Tapi kalau setelah salat asar itu tidak ada ba'diyah asar. Sebagaimana subuh juga tidak ada ba'diyah subuh, tapi nanti nunggu suruh dulu baru namanya salat isya. Maka ini tentang masalah kapan yang paling baik itu kita melakukan salat sunnah. Ini masih tatawwu yang berkaitan dengan salat rawatib. Sehingga kalau kita jumlah salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti setiap harinya minimal ditambah dengan witir dan tahajudnya itu 40 rakaat setiap harinya. Coba kita hitung, salat fardu 17 rakaat ditambah 12 berarti berapa? Nah, kemudian ditambah lagi dengan tahajud beliau, ditambah dengan witir 3, itu pokoknya nanti sampai 40. Apakah kita sudah nyampe 40 setiap hari setiap malam? Ini pertanyaan kepada kita. Jadi gitu ya. Salat sunnahnya itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Kok kita dianjurkan melakukan salat tatawwu itu? Nanti di akhirat itu kita ditanya. Coba lihatlah hamba-hambaku salatnya dulu yang dicek, cek. Salatnya waktu bolong, coba lihatnya tatawunya dulu. Tatawwu itu adalah salat ba'diyah dan qabliyahnya. Kalau dia ba'diyah dan qabliyahnya rapat, kemudian di sini bolong-bolong karena salat kami melambung, salat itu kan ada. Allahu Akbar tapi ingatnya kunci motor di mana dan di mana, enggak busuk. Maka ini kan otomatis dia mengurangi. Ditutupilah dengan adanya salat qabliyah dengan ba'diyah. Inilah yang berkaitan dengan masalah ini. Bahwa dari itu sekalian rahimahumullah, maka dianjurkan dalam salat ini kita dianjurkan berbanyaklah ini minimal kita rawatibnya 12. Tapi kalau kita tambah juga boleh dengan qabliyah maghrib atau qabliyah asar, itu semuanya ada dalilnya. Lalu kemudian ditambah paling tidak kita malamnya itu melakukan salat witir. Jadi kalau kita nantinya kira-kira tidak bangun, maka setelah isya itu habis ba'diyah, lalu cukuplah kita dengan melakukan witir. Nanti ketika bangun malam sudah witir, tidak usah witir lagi, tapi langsung dengan salat tahajud. Memang baiknya itu salat witir diakhirkan. Tapi kalau khawatir seperti Abu Bakar dengan Umar itu berbeda dalam masalah witir. Kalau Umar itu senantiasa witirnya menutup setelah salat malam. Sementara kalau Abu Bakar khawatir takutnya nanti itu kebablasan dan ternyata juga kita banyak kebablasan, nah, maka salatlah setelah kita salat isya.
Jadi kalau kita mengambil waktunya itu setelah selesai isya kita witir, berarti mengikuti apa yang dilakukan Abu Bakar, dan itu sudah dilaporkan juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau mengakhirkan itu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhiru salatakum bil laili bil witri. Akhirilah salat malam kalian itu dengan melakukan salat witir. Salat witir itu paling tidak 1 rakaat. Witir itu artinya ganjil. Jadi kalau 2 rakaat bukan witir namanya ya, witir. Tapi yang dimaksud dengan witir itu ganjil. Boleh 1, boleh juga 3, boleh 5. Tapi kalau 5 nanti malukan dengan tahajud. Tadi yang paling banyak dilakukan itu adalah kita dengan 3 atau 1 rakaat. Membahas masalah salat itu insya Allah besok-besok kita bahas karena sudah bisa. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini kepada kita sekalian. Jadi insya Allah tidak ada kosong-kosong ya. Walaupun pengajian yang sudah ditetapkan oleh takmir, kalau nggak ada ustaz, insya Allah saya isi. Besok tentang sholat lagi ya Ustaz. Besok menerangkan tentang sholat lagi. Insya Allah boleh. Ya, itu ya Pak. Sampun. Terus undangan Bapak dan Ibu sekalian, mohon nanti habis isya diaturi ke rumah. Itu Bapak dan Ibu. Di sana Pak Rahman sudah menyiapkan sesuatu dengan Pak Abdi. Monggo tahu apa itu. Monggo pokoknya adanya di sana kita akan bareng-bareng di sana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.